bahwa saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu yang suci dan kudus itu. Setelah kami membuka suara untuk memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang terindah, jadikanlah pujian kami menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Bapa yang baik, jika kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan juga yang mengundang kami hadir di tempat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Terlebih kuasa firman-Mu biarlah kami terima pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Demikian juga hamba yang Kau utus bagi kami semuanya, utuslah dengan hikmat dan urapan-Mu, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada Engkau saja dan dapat menjadi kuasa mujizat bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu kedua di tahun 2025 dengan penuh berkat dari surga, berkat dari penguasa alam semesta yang mengasihi kita dan yang memelihara kita setiap waktu. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 3 sampai ayat 40. Kita baca secara bersahut-sahutan atau responsoria. Saya akan mulai dari ayat 21, Jemaat Tuhan ayat 22, selanjutnya terus kita baca bersahut-sahutan. Di ayat 40 kita bersama-sama. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 21 sampai 39. Saya membaca dari ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam Taurat, dan yaitu sepasang burung. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, Dan kepadanya ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Yang ke-38 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Mari bersama-sama. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Terpujilah Tuhan. Dan berbahagialah kita semua yang melakukan firman-Nya di dalam hidup kita setiap waktu. Amin. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada sebagaimana semuanya hanya kebaikan Tuhan. Kita ada karena undangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sekarang di tempat ini untuk menikmati hadirat dan menerima berkat dari Tuhan. Kita sudah melihat pembacaan dan mendengar di telinga kita sendiri tentang Yesus, dan ada beberapa tokoh yang kita lihat. Dengan demikian, tema buat kita pada hari ini adalah melakukan firman Allah adalah penggenapan seluruh kehendak Allah. Ya, melakukan firman Tuhan adalah penggenapan seluruh kehendak Allah. Jadi, jika kita melakukan firman Tuhan, artinya kita menggenapi kehendak Allah. Kehendak Allah kita ketahui, dan yang menjadi patokan dalam hidup beriman sebagai orang Kristen telah diberlakukan oleh Yesus Kristus sebagai utusan Allah ke dunia ini. Karena Allah itu adalah roh, maka roh dengan daging tidak bisa berhubungan. Untuk itu Allah, yaitu roh itu, menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, supaya manusia itu dapat atau bisa terhubungkan dengan Tuhan, supaya ada sinyal. Misalnya kalau HP, sinyalnya harus ada tower. Kita punya kartu Sempati, dihubungkan dengan kartu Sempati, dihubungkan dengan kartu yang lain yang dikelola oleh satu Telkomsel misalnya, atau tower ya. Makanya kalau kita nelpon, kadang-kadang tersendat-sendat, artinya sinyalnya kurang nyambung. Demikian juga Allah kita. Kita adalah darah daging, tidak bisa terhubungkan oleh Tuhan. Maka Allah menurunkan Yesus Kristus kepada kita semua umatnya, supaya Allah itu bisa kita temui. Nah, dalam hal ini ada kita lihat di sini melakukan firman Tuhan. Apa yang dilakukan dalam pembacaan ini? Yang pertama, Maria dan Yusuf setelah melahirkan Yesus, maka umur 8 hari kedua orang tua ini membawa ke bait suci. Dan di bait suci ini ada tokoh yang kita lihat, yaitu yang bernama Simeon dan Hana. Simeon ini adalah yang terkenal dengan kesalehannya. Orang yang saleh
dan orang yang benar. Dan dia melayani di gereja, dia melayani di bait Allah. Dan pengharapan yang baik tentang firman Tuhan ada pada Simeon, yaitu pengharapan tentang Yesus Kristus yang lahir itu, yaitu yang bertindak untuk menebus Yerusalem atau memperbaiki Yerusalem yang rusak, atau datang untuk menebus bangsa Israel. Itu pengharapannya. Yang kedua, ada yang bernama Hana. Hana ini adalah seorang perempuan di mana dia pernah menikah selama 7 tahun, kemudian menjanda. Setelah menjanda, dia mengabdikan dirinya di gereja, di bait Tuhan, dan di sana dia berdoa dan berpuasa untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ini yang bernama Hana, dan Hana ini adalah seorang nabi. Nah, ketika pertemuan ini di bait suci, maka terjadilah suatu cerita yang mendatangkan damai sejahtera dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, pribadi dari Allah sendiri. Jadi yang pertama mari kita lihat, setelah 8 hari Yesus disunat, ya. Saya kembali lagi ke khotbah Natal. Ini orang Majus sudah datang belum? Udah ketemu Majus dia? Sudah? Sudah ketemu? Lah, Majus itu ketemu dengan Yesus, Yesus sudah bisa jalan belum? Sudah. Perjalanan Majus dari Iran ke Bethlehem berapa kilometer waktu itu? Jarak antara dia lihat jarak antara Jakarta dengan Medan berapa kilometer? Hampir 2000 kilometer, ya kan? Artinya berapa jam? Berapa jam? 48 jam ya? Jam. Mau lebih cepat. 36 jam. 36 berapa? 48 kalau mau lebih cepat. Tambahkan aja, kalau cepat nanti tahu jungkal. Jangan cepat-cepat. Cepat lah. Kalau unta kan mereka perjalanan dari Iran ke Bethlehem itu kan jarak dari Jakarta ke Medan, dan diperhitungkan perjalanan ini lebih dari 2 tahun. Yesus sudah bisa jalan belum? Sudah. Ketika Majus datang ke rumah Maria dan Yusuf, Yesus sudah bisa main-main. Nah, di sini dia berapa hari umurnya? 8 hari. Baru ketemu siapa? Gembala. Gak mau lagi khotbah kalau nggak ditangkap. Nanti masuk kiri keluar kanan, bahkan ada yang ngantuk-ngantuk. Untuk apa? Lebih bagus satu orang ditangkap. Saya dulu di GPDI Odibala, yang ibadah itu paling banyak itu 15. Itu pun perempuan. Laki-laki paling ada Bambang, ada 3 itu. Tapi dari yang 15 ini ada beberapa yang tekun. Termasuk saya, tekun saya mendengar. Dasar saya nggak ada teologi ya. Saya hanya mendengar dan mengikuti, dan Roh itu memimpin saya. Pergumulan demi pergumulan saya hadapi dengan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh mulut pendeta. Itu pendeta Odibala. Pendeta saya hanya satu,
gak banyak-banyak. Itu yang saya ikuti terus. Soalnya kalau banyak-banyak nanti kacau pikiran saya. Jadi banyak perdebatan-perdebatan. Jadi dia terus yang saya ikutin. Sampai ada berpuluh-puluh tahun, sampai dari tahun 94 sampai tahun 2002 terjadi pergolakan. Ada maksud Tuhan, sehingga saya harus belajar secara formal. Saya harus belajar secara formal. Kalau waktu saya dengan pendeta Onibala itu namanya informal. Saya formal. Saya daftar di perguruan tinggi proklamasi. Saya tekun belajar. Setiap jam 6 saya berangkat, jam 11 pulang. Di sana pelajarannya ada, saya lihat relativisme, relatif. Kemudian saya kurang klop. Karena saya berasal dari GPDI Pentakosta, saya ada pertimbangan. Dan saya masuk lagi, daftar lagi ke STT yang coraknya karismatik, yaitu STT Lintas Budaya. Saya belajar lagi di sana 2 tahun lagi, malam juga. Akhirnya saya mix, saya padukan dari liberal itu pendeta-pendeta KBP, GPIB, GKI itu liberal. Kalau dari karismatik itu pendeta-pendeta karismatik GBI, Pentakosta, GPI dan lain sebagainya. Saya padukan, lebih enak. Jadi dari 2 kampus. Ini saya peroleh, saya dapat dari tekunnya saya mendengarkan khotbah dari pendeta Onibala. Bukannya gampang, saudara. Memang betul, kita yang beriman dibentuk dengan penderitaan. Derita saya banyak, masalah saya banyak, problem saya banyak. Belum lagi suami saya masuk penjara. Semakin saya diterpa badai. Belum lagi kalau saya ngajar, anak saya gak ada yang jaga, titip sana, titip sini. Tapi saya tetap percaya firman Tuhan. Karena setiap minggu saya dengar, dan saya lakukan. Tidak mau saya pergi ke sana kemari, gak mau. Saya langsung berpikir, bagaimana tumbuhan ditanam, tumbuh, lalu pindahkan lagi, tunggu sebentar, pindahkan lagi. Bisa gak tumbuhan itu berbuah? Gak bisa kan? Dia akan mati pada akhirnya. Tapi kalau dia ditanam di satu tempat, di sana dia dipupuk, dipelihara, diperhatikan, pasti tumbuhan itu akan berbuah. Pasti akan berbuah dan bermanfaat. Demikian juga yang ingin saya terapkan di jemaat Rawabadu. Jangan sekali-kali tergiur dengan gereja-gereja hebat, besar dan lain sebagainya. Gak ada gereja yang besar dan hebat. Semua gereja adalah perkumpulan dari anak-anak Tuhan. Baik itu 2, baik itu 3, baik itu 1000, baik itu 3000, sama saja. Lihat Tuhan Yesus, 2 orang pun dia hampiri. Petrus juga yang sendiri kelelahan malam-malam menangkap ikan tidak dapat, Yesus menghampiri dan mengajak untuk melayani. Dan juga tak kalah hebatnya, dia juga melayani 5.000 orang. Jadi bukan dikatakan lebih hebat pengajarannya di 5.000 orang daripada mengajar yang 12 orang. Mana lebih hebat? Pengajaran yang 5.000 orang itu atau yang 12 orang itu? Yang mana lebih hebat? Yang 5.000 orang itu? Yang 5.000 orang itu setelah makan roti dan ikan, apa kata Yesus? Loh, kemana semua orang itu?
Mereka pada pulang buru-buru setelah kenyang. Tapi kalau yang 12 ini, kemana Yesus pergi, mereka juga ikut. Maka mereka menjadi tokoh sampai sekarang, di mana Tuhan Yesus diberitakan. Di situ diceritakan 12 murid Yesus. Rawabadung juga begitu. Sekalipun Rawabadung kecil di mata orang, tetapi bisa menjadi hebat di dunia, di bumi ini. Sekalipun kecil. Saya kasih contoh. Rawabadung kecil. HKBP Pondok Kelapa 18 ditutup warga, tidak bisa masuk, dikunci. Siapa yang datang? Rawabadung yang datang. Rawabadung yang berdoa terus di sana. Masuk mereka, pulang ke rumahnya sesuai dengan doa jemaat Rawabadung. Karena doanya apa? Hai semua jemaat HKBP Pondok Kelapa, pulanglah, kembalilah ke tempatmu beribadah. Ada videonya. Saya itu yang disorot wartawan. Apa permintaan pendeta katanya? Sostri. Semua jemaat gereja HKBP Pondok Kelapa, pulang, jangan takut. Karena yang kita lakukan sebagai orang Kristen menguatkan orang yang lemah. Menguatkan orang yang lemah dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah baik dan benar. Itu ya. Makanya melakukan firman Tuhan adalah menggenapi kehendak Tuhan. Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait suci. Ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Dari mana tahu? Sunat itu adalah ikatan perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Jadi perjanjian antara Abraham dengan Tuhan bahwa setiap anak laki-laki yang sulung atau diceritakan di sini yang sulung, saya kira karena pada penulisan ini adalah penulisan patriarkat, ya, patriarkat, garis keturunan bapak, maka yang menonjol dalam penulisan ini dibuatlah anak laki-laki yang sulung. Namun di hadapan Tuhan tidak ada gender, laki-laki perempuan sama di hadapan Tuhan. Maka ditegaskan di ayat yang terakhir, yaitu seorang perempuan nabi yang bernama Hana, yaitu keturunan dari Paniel, lahir dari suku Asher, yaitu anak Yakub yang ke-8. Dari anak Yakub ke-8 lahir seorang perempuan yang bernama Hana, dan dia terbentuk menjadi seorang nabi setelah dia pernah menikah 7 tahun dan dia menjanda sampai umur 80-an dia tetap melayani Tuhan. Jadi dia bukan jali-jali. Jali-jali apa? Janda liar. Dia adalah janda yang, bayangkan, cuma 7 tahun dia berumah tangga, lalu menjanda. Dia ke rumah Tuhan. Jadi bagi janda yang ada di sini, supaya menerima damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera itu damai, tenang. Sejahtera itu penuh limpah berkat, makanan, minuman, semua disediakan Tuhan. Seperti Hana, bahkan dia memberkati. Hana memberkati karena dia melayani Tuhan. Setiap kita melayani Tuhan berarti memuliakan Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan artinya dia memuliakan Tuhan. Melayani, memuliakan Tuhan. Melayani bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang ringan, tetapi di dalamnya Tuhan ada, sehingga kita dapat melakukannya dengan
dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas melakukannya, ada derita nggak? Nggak ada. Wajahnya juga tetap cantik walaupun nggak pakai skincare. Ikhlas dia melayani. Pergi khotbah, pergi berdoa, nggak dikasih ongkos juga dia nggak marah. Tetapi tetap aja sampai di rumah. Dia datang nggak bawa uang misalnya, pulang, yang punya rumah katanya nggak kasih amplop, cerita pendetanya. Sok-sokan bikin Natal keluarga, panggil pendeta, pulang-pulang saya nggak dikasih amplop, kata pendetanya ke saya. Dia pulang, untung bensin saya penuh, dia kan bawa Nmax. Tapi sampai juga di rumah, itu masih enak ada motor. Kalau naik busway atau naik yang pakai ongkos itu apa? Metro Mini ya. Kalau pakai Metro Mini nggak ada uangnya gimana? Diturunin di jalan. Tapi kalau dia baru pulang khotbah pasti nggak diturunin. Yakin? Dari wajahnya kelihatan. Oh ini baru melayani. Kemarin di TikTok saya lihat ada orang Muslim menghafal lagu Kristen. Dihafal lagu Kristen. Lalu setiap ada busway atau bis dia naik dan dua lagu ini terus ganti-ganti dinyanyikan dan pasti, tapi dia padam. Lagu ini digunakan untuk cari duit, ngamen. Jadi setiap hari dia dapat 300, 500, minimal 300, 500. Dia diwawancara di TikTok. Saya cantik orangnya. Terus si pewawancara bertanya, kamu tahu ya di mana lagu itu dinyanyikan? Tahu saya. Karena saya lihat wajah-wajah orang Kristen itu beda dengan yang lain. Bukan karena orang Kristen jelek ya. Orang Kristen cantik-cantik. Ada kan katanya orang Kristen itu langsung kelihatan karena jelas Melayu tua. Jadi kalau ciri-cirinya, ada pernah nanya di sama saya, itu jemaat klien yang jelek itu masih ada nggak? Yang mana sih? Siapa yang jelek ya? Saya tanya, yang ini? Bukan. Saya ingat-ingat yang jelek, kayaknya nggak ada yang jelek ya. Terus saya ingat, karena nenek udah tua, saya bilang, Sri Kadarina. Bukan, karena tua ya. Karena tua, bukan karena itu. Kalau udah tua kan peot ya. Jadi bukan, katanya gitu. Oh yang ini, wah itu kan bukan jelek. Itu kemarin datang karena belum mandi, hanya menyampaikan pesan. Nah, yang ngamen ini dia katanya tahu wajah-wajah orang Kristen yang suka dengar lagu rohani. Dia katanya bisa tahu. Ada juga orang Kristen dengar lagu pun ditutup kupingnya, bersih, pak. Nah kalau itu dinyanyikan, gak segan-segan orang itu ngasih 50, 20, 10, ya minimal 2000 dah. Jadi dia dapat 500. Nah ini juga lagu ini juga, walaupun dia bukan orang Kristen, tetapi dia bisa menerima berkat dari lagu itu. Tapi dia nggak mau Kristen, dia hanya jual suara dari lagu. Dia hafal 2. Nah, kononlah kita yang ada di dalam dan melayani asli dari hati, bukan jualan, bukan marketing kita. Apakah Tuhan tidak melihat kita? Nih Alkitab, berani saya mengatakan, tidak ada orang yang melayani Tuhan yang hidupnya kekurangan. Kalau problem biasa aja, biasa. Kalau problem perjalanan hidup, masalah itu biasa. Itu mendewasakan kita supaya kita lebih taat kepada Tuhan. Hana, perempuan yang dikatakan nabi ini, melayani.
melayani di bait Allah. Ada yang berani nantang? Siapa yang janda di sini? Melayani Tuhan berani seperti Hana dan memberkati Maria dan Yusuf. Tingkatan tertinggi. Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Berarti lebih tinggi dari Maria, lebih tinggi dari Yusuf. Jadi yang melayani Tuhan masih lebih tinggi dari Maria dan Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umur 8 hari sesuai dengan perintah Tuhan, maka dengan kesetiaan Maria membawa Yesus ke bait Allah, dan di sana dia disunat. Yesus disunat, dan ketika disunat Maria mempersembahkan korban menurut apa yang diperintahkan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi mereka datang gak bawa anak aja, ayo kita ke gereja, bawa Yesus, tapi tangannya kosong. Tidak, mereka bawa korban, yaitu burung tekukur dan burung merpati. Burung merpati dengan tekukur gak sama ya? Merpati saya kenal, sama kan? Tekukur dengan merpati beda ya? Beda. Tapi aduhur itu kan bahasa Batak. Iya, tapi burung dara beda. Oh, beda. Nah, ini yang dibawa ke gereja. Burung merpati dan burung tekukur sebagai persembahan. Burung ini sangat mahal pada zaman itu, karena ini adalah burung spesial, unggas spesial untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Yesus diserahkan ke gereja. Kalau harismatik ini dikatakan penyerahan anak, bukan baptis. Kalau Protestan ini dikatakan baptis. Tadi pagi Gilbert Lumondong diwawancarai wartawan. Wartawan nanya kepada Gilbert, "Pendeta, apakah sama baptisan percik dengan baptisan selam?" Lalu Gilbert menjawab, "Baptisan percik adalah iman orang tuanya dialirkan ke anaknya. Baptisan dewasa adalah baptisan pertobatan, di mana di dalam kekristenannya, di dalam keluarganya belum Kristen, tetapi dia memilih jalan untuk bertobat dari keluarga dia, memilih jalan untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, ini salah satu, makanya saya 2 kali kuliah. Kalau sih pertentangan, Gilbert Lumondong sudah mengakui baptisan anak. Sekarang baptisan di Indonesia tidak bisa 2, harus 1 kali. Kalau sudah dibaptis pada waktu bayi, jangan lagi dibaptis 2 kali, 3 kali. Kalau 2 kali, 3 kali itu namanya mandi-mandi di kolam renang. Jadi jemaat di sini udah besar belum dibaptis, segera baptis. Jangan tunggu-tunggu. Berarti kalau anak saudara belum dibaptis sementara saudara menikah di dalam kekristenan, berarti keluargamu itu dipimpin oleh Yesus Kristus, keluarga
Kristus, keluarga Kristen. Berarti imanmu itu harus kau transfer kepada anakmu. Mentransfer iman ke anak harus baptis. Dan ketika dibaptis, bimbinglah anakmu itu yang sudah kau serahkan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang orang Kristen ini mati karena doktrin. Bolak-balik dikatakan baptis, sudah umur 21, 20, katanya harus baptis selang, harus 17 tahun, harus bertobat dulu. Enggak, saudara. Jadi kalau Yesus ini namanya penyerahan. Nah, setelah dia umur 12, maka datanglah Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis orang-orang sekitarnya, terutama bangsa Yahudi dan di luar bangsa Yahudi, membaptis. Tapi Yesus juga ikut dibaptis. Apa kata Yesus? Yohanes dulu bertanya, jangan, membuka kasutmu pun aku tidak mampu. Gak berani saya, kata Yohanes. Tapi Yesus berlutut, baptislah sesuai dengan perintah Allah. Mari kita lihat Matius Matius 3 ayat ke-14. Saya membacakan, jemaat aja dah yang supaya jangan ngantuk. Matius 3 ayat 14, coba dibaca yang kencang. Lima belas. Ya kan? Karena dengan demikian kita menggenapi kehendak Allah. Seharusnya Yesus ngapain disunat? Orang dia Allah. Tetapi demikianlah untuk menggenapi kehendak Allah. Gitu. Jadi kalau ada yang komen-komen, kembalikan aja ke firman. Gak ada yang bisa melawan. Jangan dibalas dengan opini-opini, jangan dibalas dengan pikiran-pikiran sendiri. Demikian juga Yesus, ngapain disunat? Dia kan anak Allah. Tetapi dengan demikian melakukan kehendak Allah, karena itu adalah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi saya simpulkan dengan singkat. Yesus 8 hari disunat untuk menggenapi kehendak Allah. Dan di sana bertemu di bait suci, bertemu dengan Simeon, yaitu yang diurapi oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Maka dia bersukacita dan damai sejahtera ada di dalam hatinya, karena dia melihat apa yang pernah dicita-citakannya, apa yang pernah didengarnya, dan dia melihat dengan matanya sendiri. Nah, tercapai tujuannya. Artinya, kalau ada cita-cita kita yang baik, yang memuliakan Tuhan, tercapai, saudara. Apa cita-citamu di tahun 2025 ini? Libatkan Tuhan di dalamnya. Muliakan Tuhan di dalamnya seperti Simeon. Dia mengharapkan dan bernazar, bersumpah, saya tidak akan mati sebelum aku melihat Yesus. Itu sumpah dia. Benar, sesudah dia melihat,
saya juga sudah siap mati. Karena dia sudah menerima damai sejahtera. Ini pelajaran bagi kita. Ini awal tahun 2025. Tuliskan apa yang hendak kau capai. Targetmu tahun 2025 ini apa? Di dalamnya libatkan Yesus. Amen. Pasti tercapai. Karena Simeon sudah mencontohkan bagi kita semuanya. Yang kedua, Hana. Bertemu dengan Hana, yaitu seorang nabi perempuan yang pernah berumah tangga 7 tahun dan melayani Tuhan. Hana dipenuhi Roh Kudus dan dia memberkati Maria. Amin. Jika kita melayani Tuhan, lebih tinggi dari Maria, lebih tinggi dari manusia yang paling soleh di bumi ini. Jika kita melayani Yesus dan kita bisa memberkati. Yang memberkati tangannya di atas atau di bawah? Di atas. Tangan kita di atas. Lakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita menggenapi kehendak Allah. Tujuan Allah menciptakan saya dan saudara untuk apa? Untuk apa? Membagi kasih Tuhan. Menjadikan kehendak Allah jadi. Jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Itu tujuannya. Karena makhluk lain gak bisa, tumbuhan gak bisa, hewan gak bisa, hanya manusia. Makanya dalam doa, mana? Jadilah kehendakmu di bumi dan di seperti di dalam surga. Surga itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera dari surga biar kita jadikan di bumi itu. Makanya kita dijadikan. Semua kita punya target 2025? Punya cita-cita? Amen. Semuanya? Ya. Aduh, takutku nggak punya lagi. Nanti jadi merdodos. Bangun pagi, mangan lopa, mangan modom. Seperti lagunya siapa? Surip. Pak Surip ya? Bangun lagi, tidur lagi, bangun. Itu terus sampai tahun 2025 Desember 2025. Gak terasa itu terus. Punya target? Amin. Terpujilah Tuhan. Genapi firman Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi melalui pelayanan kami di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan di Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Jangan
Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang sangat baik, patutlah kami mengucap syukur ya Tuhan senantiasa. Pada saat ini, minggu ini ya Tuhan, di gerejamu, Gereja Presbyterian Indonesia Rawa Bandung, pada saat ini kami memuji di rumah Tuhan. Kami menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tetap teguh dan kami tidak goyah ya Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tidak secara kebetulan telah Engkau tetapkan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan banyak memenangkan banyak jiwa untuk mengenal kepada kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di gereja ini Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan, Engkau tetapkan visi-misi yang sudah Tuhan taruh di hatinya. Biarlah Engkau berikan kekuatan yang daripada Engkau saja. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Begitu juga dengan suaminya ya Tuhan, dimanapun beliau berada, dalam keadaannya, kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan dan pelayanan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Kau berikan kasih daripada Tuhan saja. Begitu juga dengan anaknya ya Tuhan, Saudara Mazmur dan juga Nina Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, dan juga pasangan hidupnya yang sepadan, yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah gereja-Mu Tuhan, yang mengambil bagian para majelis, penatua, guru injili, dan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan juga Tuhan Yesus. Anak-anak remaja dalam tumbuh kembangnya menjadi dewasa, dan terlebih biarlah pondasinya, dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, juga untuk kur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga untuk doa juga Tuhan kami serahkan kegiatan doa di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga dalam segala sesuatunya Tuhan, kegiatan aktivitas diakonia, koinonia, bahkan marturian, kami serahkan secara keseluruhan Tuhan kegiatan gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, persembahan yang sudah ada, biarlah Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Indonesia ini diberkati Tuhan dari jajaran tertinggi, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Menteri-menteri yang ada sampai terkecil terendah sekalipun, biarlah mereka mengasihi rakyatnya, yang memikirkan Tuhan rakyatnya, mengasihi rakyatnya. Terima kasih Tuhan, terjadilah kedamaian-Mu, terjadilah kesejahteraan-Mu, terjadilah Tuhan keadilan-Mu bagi kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus, orang-orang yang mencari Tuhan senantiasa dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, pasti segala sesuatunya ditambahkan kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang mencari Tuhan, pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Rancangan Tuhan damai sejahtera, penyertaannya sempurna. Diberkatilah kita, dan doa kita terjawab sesuai dengan menurut iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah sepakat berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hidup pujian dari pelayanan atau tata ibadah yang tertulis terambil dari 350 ayat 1 dan 2. Oh berkati kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan, sebab dengan demikian sudah menggenapi kehendak Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Diberikan damai sejahtera dan dihadapkan wajah-Nya kepadamu sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin.